untuk kita bersama-sama ngaji, bersama-sama menimba ilmu tentang pentingnya keberadaan amil zakat. Karena selama ini harus kita akui bahwa kita selama ini masih memakai istilah panitia zakat. Dan majelis pada pada sore hari ini semata-mata seperti yang disampaikan oleh Ustadz Sigit untuk menyempurnakan ibadah zakat kita dan sekaligus menyelamatkan zakat yang telah diserahkan oleh panjenengan semua di masjid-masjid atau di musola-musola selama ini. Marilah kita simak bersama-sama kajian yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Kiai Haji Lukmanul Hakim. Dumateng panjenenganipun Kiai Haji Lukmanul Hakim, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusydahu wa hudah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para sepuh bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus nahusu bidzikri akhinal karim, ketua majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kiai Haji Zainal Arifin ingkang sangat kula hormati, pengurus NU Ker Lasisnu Kecamatan Tambak Sari Al Ustadz Gus Miftahul Ulum ingkang sangat kula hormati ugi, ketua DKM Masjid Gersian yang Ustadz Sigit beserta seluruh jajaran stafnya yang sangat kami hormati pula, para asatid, para asatidah, para kiai, para bunyai, para bapak, segenap takmir masjid musola yang hadir pada sore hari ini, para bapak, para ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kula panjenengan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengkaji terkait dengan fikih zakat. Fikih zakat seperti yang disampaikan oleh Kiai Zainal Arifin sangat kompleks, para bapak, para ibu. Zakat terbagi zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian dari sisi status amil dan non amil, kemudian asnaf yang menjadi mustahik, sekaligus cara kerjanya, juga banyak sekali problematika terkait dengan operasional pendistribusian zakat mal maupun zakat fitrah. Sehingga mungkin meskipun waktu kali ini agak relatif panjang sampai nanti berbuka puasa, tapi tetap saja tidak akan cukup untuk mengkaji secara keseluruhan permasalahan zakat fitrah maupun zakat mal berikut problematikanya. Namun kita berharap dalam waktu yang singkat ini banyak tereksplor seluruh pengetahuan yang kita butuhkan nanti dalam rangka menunaikan zakat, mendistribusikan zakat, dan kemudian di dalam kita terlibat pada keamilan dan lain sebagainya. Mugi-mugi apa yang kita kaji nanti menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, zuriyahnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di dunia ini dengan husnul khatimah, syafaat di akhirat bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya melihat audien yang hadir pada saat ini beragam. Kalau kemarin waktu madrasah amil semuanya ini calon amil semua,
kemarin, sehingga kami langsung to the point membahas perbedaan antara amil dan non amil berikut cara kerja amil. Tapi karena saya lihat sore hari ini beragam, maka akan saya mulai dari penjelasan secara singkat yang paling mendasar terkait dengan zakat fitrah maupun zakat mal. Nanti selanjutnya baru kita akan memasuki pembahasan amil dan seterusnya. Ngoten nggih para bapak nggih. Baik, zakat ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu nanti terbagi menjadi dua, ada zakat fitrah dengan uang, ada zakat fitrah dengan makanan pokok. Zakat fitrah itu mulai diwajibkan tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban. Di Rasulullah hijrah ke Madinah dapat 2 hari, dapat 2 tahun, turun perintah zakat fitrah di bulan Sya'ban bersamaan dengan bulan Ramadan, perintah bulan Ramadan. Makanya kewajiban zakat fitrah itu seiring dengan kewajibannya puasa di bulan Ramadan. Makanya begitu masuk 1 Ramadan, kalau sampai ngetokno zakat fitrah sudah diperbolehkan. Karena nopo namine perintahnya secara historisnya bersamaan antara zakat fitrah dengan puasa Ramadan. Jadi misalnya kemarin tanggal 1 sampai mengeluarkan langsung dibagikan, atau amil zakat sudah membuka penerimaan zakat lalu kemudian dialokasikan saat itu juga, sejak awal Ramadan juga demikian sudah diperbolehkan. Baru kemudian bulan Syawal tahun kedua Hijriah turun perintah zakat mal. Jadi dalam tahun yang sama cuma berbeda bulan. Kemudian ini saya loncati yang penting-penting saja. Ulama 4 mazhab sepakat terkait dengan zakat fitrah yang insya Allah ini yang sedang kita hadapi pada bulan Ramadan ini. Semua sepakat hukumnya adalah wajib. Seluruh 4 mazhab Maliki, Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali, semua sepakat hukumnya zakat fitrah niku adalah wajib. Hikmahnya adalah selain menyempurnakan puasa Ramadan, zakat fitrah itu juga menjadi faktor diterima dan tidaknya ibadah puasa kula panjenengan. Jadi ten hadis niki riwayat Ibnu Sarsari dikatakan puasa Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi, sehingga seseorang mengeluarkan zakat fitrah. Jadi lek durung ngetokno zakat fitrah, puasa kula sampean masih tergantung antara langit dan bumi, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kula sampean memiliki ilmu supaya zakat fitrah kula sampean itu benar dan sah, sehingga menjadi penyebab diterimanya puasa kula panjenengan. Sing masalah niku lek wis ngetokno zakat terus gak memenuhi kriteria sah dalam perspektif syariat, meniki juga akan bermasalah juga terkait dengan diterima dan tidaknya ibadah puasa kita. Kami lanjutkan. Saya singkat-singkat aja yang pengetahuan dasar ini. Berapa zakat fitrah itu ibu-ibu para bapak? Dulu tahun 1994 MUI Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan fatwa 2,5 kilo. Belakangan dianulir kali MUI menganjurkan untuk memberikan 3 kilo, Pak. Jadi lek kula sampean saat ini cek 2,5 kilo ketinggalan zaman. Zaman kalau bendu digawa nang zaman milenial. Yang masyhur berapa? Sebetulnya yang masyhur 3 kilo. 3 kilo itu sudah digenapkan. Yang masyhur itu merujuk kepada fatwanya seorang ulama besar, Wahbah Zuhaili dari Suriah.
Semerap Surya nggih. Surya niku Jombang niku ngulon sampai lek nang Jombang Pak becak ngulon terus niku teko Surya. Itu kalau menurut Syekh Wahbah Zuhaili 2,75 kilogram. Jadi benjing jenengan lek selamat datang Ketua NURKR Lalisno Kecamatan Tambak-Sari. Mungkin enten sing dereng Semerap Ketua Lalisno sak Kecamatan Tambak-Sari ngene iki Abah Haji Nur Fatah. Sumaji monggo, Pak. Jadi zakat fitrah itu minimal 2,75 kilogram. Itu yang disepakati ulama dunia. Termasuk NU sudah sejak dulu menggunakan standar ini. Lalek sampai genepi 3 kilo tambah api. Napa malih sampai genepi sak kintal tambah sae, tambah sepeda motor, belum sak jakete tepak gitu. Di mari zakat diluk mohon kukut sampai. Pun ya, jadi boleh enggak zakat fitrah dengan uang? Ada 2 cara, ada cara secara langsung, ada cara yang tidak langsung. Kalau cara langsung 4 dari 4 mazhab itu yang membolehkan hanya Imam Hanafi. Sinten? Imam Hanafi pun keliru, soal imam itu kata Pak. Enten Imam Samudra, Imam Supardi dan lain sebagainya. Imam Hanafi. Lintune Imam Hanafi mboten oleh. Seluruhnya harus pakai makanan pokok. Imam Syafi'i makanan pokok, Imam Hambali makanan pokok, Imam Maliki makanan pokok, Imam Hanafi yang membolehkan. Cuman Imam Hanafi, kalau kita mengikuti mazhabnya Imam Hanafi, harus mengikuti takarannya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu takarannya tidak memakai standar makanan pokok setempat, enggak. Karena menurut Imam Hanafi makanan pokok yang wajib dizakat itu cuma 4: kurma, anggur, syair, gandum. Karena itu standarnya harus memakai ukuran kadar takaran kurma. Pinten 3,8 kalau menurut Imam Hanafi, rodok larang ya. Dikruskan harga kurma sekarang mayoritas pinten nopo namanya standarnya berapa kurma? 30.000 kali 3,8 pinten? Sampai mboten iso ngitung tak kandhani mawon. 114.000. Nah, mboten 114 apa? 114 nggih. Wong pun kula hitung wingi niki. Jadi lek zakat gawe duit wong situk 114.000. Niku kalau kita mau zakat secara langsung mengikuti mazhab Hanafi. Tapi kalau tidak secara langsung mengikuti mazhab Syafi'i, tetap 2 kilo itu 7,75. Tidak secara langsung itu misalnya ambil menyediakan beras di masjid, orang-orang datang bawa uang saja, beli beras di masjid atau di namanya di amil di yang ada di masjid ini, kemudian beras itu dizakatkan kepada amil. Wah, iki sing dasar-dasar kula lonjati mawon, sing maklum-maklum punan. Nanti kita masuk pembahasan amil dan niat zakat Pak. Yang penting niat zakat. Niat zakat itu sing niat bapake nggih. Yang anggota keluarga sebagai penanggung nafkah niku sing niati bapak ini ate cukup ngeten iki zakatku, zakate bojoku, zakate anakku. Jadi mboten anake sing niat sing zakati, duduk bojone sing zakati niki suaminya. Pun keliru kadang-kadang zakat serahno anak iki lek nang kono niat oleh lho sing wajib niat bapake kok anake kok. Jadi yang wajib niat ayahnya. Niatnya cukup niku. Hadhihi fitratu zaujati. Lek sing lengkap nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Kedawan hadir. Berhubung sampean bolo dhewe kula kae sing cendhek-cendhek mawon nggih. Iki zakatku,
iki zakate bapakku, iki zakate anakku, iki zakate bojoku. Beres punan. Di dalam kitab disebutkan hadihi fitrati, hadihi fitratu zaujati, hadihi fitratu waladi, dan seterusnya. Bon. Zakat dan orang kafir tidak boleh, ya. Ulama sepakat, 4 madhab sepakat tidak boleh memberikan zakat kepada orang kafir. Zakat fitrah atau zakat mal ini nanti bagiannya amil. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i agak ketat, Pak. Mazhab Syafi'i itu harus menemukan seluruh asnaf yang ada saat itu di daerah itu. Bila enek 5 ya kudu 5 diakomodir. Kalau ada asnaf 6 ya 6 harus diakomodir. Kalau ada 3 ya 3 semuanya diakomodir. Tapi ada pendapat mazhab Syafi'i yang lebih ringan. Satu asnaf saja itu diperbolehkan menurut Ibnu Ujal dari kalangan mazhab Syafi'i. Dipanjenengan saged mengikuti mazhab Syafi'i untuk mengakomodir atau mendistribusikan zakat pada satu asnaf, misalnya fakir saja atau miskin saja, itu diperbolehkan. Pokoknya boten genep asnaf-asnaf yang maujud yang ada pada saat itu tidak masalah kalau menurut madhab sebagian ulama dari madhab Syafi'i sendiri, yaitu Ibnu Ujal, dan kita taklid mengikuti beliau ini boleh. Ini catatan untuk para amil supaya boten berat nanti cara kerjanya. Baik, ya, kita masuk ke pembahasan amil dan non amil, ya. Kalau anggap cekap mawon untuk masalah-masalah yang paling mendasar. Kemudian hadirin, amil dan non amil. Apa sih amil itu, hadirin? Amil itu sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu adalah salah satu asnaf itu golongan, hadirin. Salah satu golongan dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Bukan hanya menerima kalau amil, tapi amil juga punya wewenang mengelola zakat untuk menghimpun dan mendistribusikan dengan wewenangnya kepada orang-orang yang berhak menerima. Itu amil. Zakat berbeda dengan selain zakat. Kalau zakat itu hanya khusus ke 8 asnaf niki. Selain 8 asnaf niki tidak boleh diberikan zakat kalau memang bukan termasuk salah satu dari 8 asnaf tersebut. Benten kali liane zakat misalnya infak, sedekah, itu kemana saja boleh. Tapi kalau zakat hanya khusus ke 8 asnaf ini, termasuk diantaranya adalah amil. Kemudian definisi dari amil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah, pemegang otoritas tertinggi di suatu negara. Siapa kalau dalam konteks keindonesiaan? Presiden dan orang-orang yang di bawah atau kepanjangan tangan dari presiden. Ada Kemenak, ya, Kementerian Agama, juga termasuk di dalamnya gubernur, camat, maupun badan-badan yang diberi wewenang oleh presiden atau pemegang otoritas tertinggi atau al-imam dalam fikih untuk membentuk jaringan-jaringan yang mendapatkan wewenang sebagai amil syar'i. Jadi di sini ada badan, ada lembaga, ada las, ada bas, ada las, ada badan amil zakat
yang kemudian implementasinya adalah Basnas itu, Badan Amil Zakat Nasional, ada LAS. LAS di sini juga ada beberapa termasuk Lasisnu. Ini langsung dalam di bawah otoritasnya pemerintah pusat, ya. Sehingga Lasisnu itu pun juga kemudian punya jaringan-jaringan ke bawah, mulai dari pusat sampai tingkat JPZIS, ya, paling bawah. Baik, kenapa harus ada legitimasi pemerintah? Kenapa LAS itu tidak bisa dibentuk oleh masyarakat sendiri, ya? Dengan swakarsa masyarakat kemudian membentuk panitia zakat, tapi harus melalui legalitas dari pemerintah, karena sejak zaman Rasulullah seperti itu, hadirin. Prosedurnya sudah seperti itu. Rasulullah dulu hingga masa sesudah Rasulullah Khulafaur Rasyidin dan seterusnya sampai hari ini, itu semua melalui prosedur pengangkatan oleh al-imam, oleh petinggi di suatu negara. Dulu Rasulullah juga mengangkat beberapa amil, termasuk Mu'ad bin Jabal yang diutus oleh Rasulullah ke Yaman untuk berdakwah sekaligus menjadi pimpinan Lasisnu di Yaman. Cuma biar durung ono Lasisnu. Ya, jadi amil di daerah Yaman. Semerep nggih Yaman nggih. Orang niku ngidul mau niku ngene ke Yaman. Bon. Amil ada dua, ada amil tanfid, ada amil tafwid. Itu syarat-syaratnya, Pak. Kalau amil tafwid itu yang sebelah, yang ada 7 itu syaratnya, itu semua pemegang otoritas keamilan, pemegang kebijaksanaan. Jadi dalam struktur keamilan itu ada dua, ada pemegang kebijaksanaannya namanya amil tafwid, ada amil tanfid, pelaksana. Kalau pelaksana syaratnya sedikit, cuma berakal, balik, adil, mendengar, melihat. Terus kemudian kalau di amil tanfid tafwidnya ada Islam, berakal, balik, adil, mendengar, melihat, mengerti tentang bab zakat. Nah, mengerti tentang bab zakat ini yang kemudian di backup oleh Lasisnu. Lasisnu senantiasa memberikan edukasi tentang bab zakat. Jadi untuk yang nomor 7 pun khawatir, kita semua sebagai jaringan-jaringan yang ada di bawah naungan Lasisnu akan terus mendapatkan edukasi masalah fikih zakat, sehingga betul-betul matang di dalam mengelola zakat, sehingga terpenuhilah syarat-syarat 7 syarat dari amil tafwid tersebut. Kalau pelaksana ini cukup memenuhi syarat itu sudah selesai. Yang terpenting itu amil tafwidnya. Amil tafwid ini bisa ketua, ya pengurus harian lah, ketua, sekretaris, bendahara, itu diantaranya minimal mereka itu ada yang memahami tentang bab zakat. Tapi sekali lagi pun khawatir kalau di bawah naungan Lasisnu, bisa tanya langsung, kita punya grup Lasisnu, temeriku sakit bertanya masalah-masalah zakat. Juga mungkin Lasisnu akan terus secara berkesinambungan mengadakan acara-acara semacam ini, pendidikan tentang zakat, hadirin. Nah, ini prosedurnya kami lewati. Apa perbedaannya antara amil dan non amil? Amil, statusnya adalah mustahik. Mustahik itu salah satu bagian yang berhak menerima zakat. Sehingga ketika kula sampean memberikan zakat kepada amil, gugur kewajiban kula sampean. Kenapa? Karena zakat kita sudah berada di tangan mustahik. Masalah ini mungkin seandainya terjadi sesuatu pada zakat ini, terjadi kehilangan atau terjadi misalnya ambil salah sasaran dalam memberikan zakat, kula panjenengan sudah terlepas kewajiban kula panjenengan. Berbeda dengan non amil. Kalau non amil itu
statusnya bukan mustahik, tapi wakil dari muzaki, wakil dari orang yang memberikan zakat. Padha kali kula sampeyan titip nang kanca cak tolong kekno zakat kuwi nanggone fakir miskin. Maka kewajiban kula sampeyan belum gugur sampai zakat ini nyampe ke tangannya mustahik. Lek terjadi kehilangan di tangan non amil niki wau sebagai wakil panjenengan, wakil orang yang mengeluarkan zakat, kula sampeyan durung gugur kewajiban zakatnya. Loh tibae zakatku hilang mari digawa kena banjir misalnya, kula sampeyan wajib ngetokno malih. Loh ternyata zakatku gak tepat sasaran dibagikan oleh non amil itu tadi, sampeyan wajib mengeluarkan zakat lagi. Itu konsekuensinya. Kenapa? Karena zakat kita belum sampai pada tangan mustahik. Understand? Yes. Bu, ya napa paham tak Bu? Mboten ketinggal nggih. Padahal sing nerang manung kuwateng ya. Oh, ben mboten tegang ya. Tegang kita babi saja. Kedua Pak, perbedaan amil dengan non amil. Kalau non amil tidak berhak mengambil sebagian harta zakat sebagai biaya operasional. Non amil, panitia dan semisalnya wa ala alihi wa sahbihi ajmain itu tidak boleh mengambil harta zakat untuk biaya operasional. Mengapa? Panitia sekali lagi wakilnya muzaki. Harta ini belum nyampe ke mustahik dan panitia bukan mustahik, sehingga panitia tidak bisa menggunakan harta zakat itu sebagai biaya operasional. Kayak tuku kresek gak oleh, kayak ngopi arek-arek sing jogo ya gak oleh. Wis pokoknya zakat itu kudu sampai nang mustahik niku tok. Tugasnya non amil itu zakat itu harus sampai kepada mustahik. Berbeda dengan amil. Amil termasuk mustahik, sehingga ketika amil mengambil biaya zakat itu untuk kegiatan zakat, ya, tuku kresek dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Kenapa? Karena amil punya hak atas zakat itu. Ya. Berapa haknya amil dilihat. Kalau menurut mazhab Syafi'i dilihat mustahik yang ada itu berapa asnaf. Kalau misalnya seluruhnya ada, ya, berarti kan ada 8 asnaf. Ya tinggal seluruh harta zakat itu dibagi menjadi 8, masing-masing ada 12,5%. Bagiannya amil 12,5% dari bagian amil itulah bisa nanti dipakai untuk biaya operasional, bisa dipakai untuk membayar orang-orang yang bekerja mengikuti konsepnya amil itu tadi, bekerja dengan amil itu tadi. Itu diambilkan dari 12,5% itu kalau 8 asnaf itu ada. Tapi sulit kayaknya kita, dan tidak mungkin kalau di konteks keindonesiaan 8 asnaf itu ada. Paling banter ke 5 Pak. Kalau 5 asnaf ya tinggal bagi 5, berarti masing-masing dapat 20%. Nah nanti yang 20% dipakai untuk amil biaya operasional, ya, biaya operasional selebihnya kemudian dipakai untuk membayar pekerja-pekerja di dalam keamilan itu. Berapa bayarannya? Tergantung tingkat kerjanya. Lek situ turu tok ae yo kae itu Pak, ndak napa-napa hati. Sing situ jogo sedina mek sak jam, ya itu nanti kebijaksanaan amil bagaimana di dalam memberikan bagiannya kepada para petugas amil itu sesuai dengan tingkat kerjanya. Yang ketiga, kalau non amil itu tidak mendapatkan bagian dari zakat tersebut, zakat mal maupun zakat fitrah. Artinya apa? Dia tidak boleh mengambil zakat itu atas nama amil, dia bukan amil. Kalau mungkin dia fakir miskin, dia tidak apa-apa mengambil
dari zakat itu atas nama fakir miskin. Tapi kalau atas nama amil tidak diperbolehkan. Kemudian hadirin, kalau non amil tidak boleh mengoplos kalau zakat fitrah berasnya boleh dicampur lek butuh amil. Nopo keranten sebagian masyarakat kita itu ada yang statusnya itu sebagai muzaki juga mustahik. Jadi dheweke iki yang ngetono zakat tapi dheweke juga berhak menerima zakat. Maka ketika dia berzakat ternyata berasnya dioplos. Lalu berasnya dibagi-bagi kemudian dikembalikan kepada dirinya, ternyata ada sebagian berasnya yang kembali kepada dirinya, maka tidak sah zakatnya. Kenapa? Karena zakat ini belum nyampe ke mustahik, tapi sudah kembali kepada dirinya. Beto lek kula sampean zakat kepada amil. Begitu kula sampean zakat kepada amil, selesai. Ini sudah nyampe ke mustahik. Mau diolah bagaimanapun oleh mustahik, bahkan dikembalikan secara utuh kepada muzakinya, kepada muzaki yang statusnya juga mustahik nih, wow. Itu sah. Kenapa? Karena zakat sudah nyampe kepada mustahik, yaitu amil. Nah, ini. Karena itu pulau panjenengan di dalam mendaftarkan masjid kita, musola kita, atau kalau kita punya lembaga di situ ada kepanitiaan zakat, itu tidak ada ruginya hadirin, tidak ada ruginya sama sekali untuk mendaftarkan lembaga kita, masjid kita atau musola kita untuk menjadi amil syar'i. Dan prosesnya sangat mudah di bawah bimbingan Lasisnu NU-Ker, Lasisnu, dan di sini ada di tingkat kecamatan Tambak Sari ini. Karena kalau sampai satu punya legalitas sebagai amil syar'i, konsekuensi yang terjadi pada non amil tadi itu bisa kita hindari. Dan kita mendapatkan bagi amilnya mendapatkan bagian dari zakat itu juga secara legal syar'i. Dan amil ini keputusan dari Basul Masail PWNU Jawa Timur untuk menginstruksikan kepada seluruh jajaran-jajaran Jamiah Nahdlatul Ulama yang ada di bawah, baik dari masjid-masjid musola lembaga maupun badan-badan yang di situ ada kepanitiaan untuk segera mendaftarkan diri bergabung ikut di bawah naungan Lasisnu. Kemudian ini dasar dasar dari undang-undang zakat dan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait dengan keabsahan Lasisnu. Jadi Lasisnu ini sah sebagai amil syar'i dan punya wewenang untuk membentuk amil syar'i dalam perspektif syariat maupun dalam perspektif peraturan pemerintah dan undang-undang zakat. Ini sampun kula akomodir niku. Oke. Kemudian terkait dengan cara kerja amil, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa boleh seseorang itu berkonsentrasi pada satu atau dua asnaf saja. Misalnya di kampung niki sing sangat mencolok adalah fakir dan miskin, ya sudah, kita mengikuti pendapat yang membolehkan pada satu asnaf saja atau beberapa asnaf, tapi tidak semua asnaf yang ada. Wau sampun kula aturaken,
Ini pendapat Ibnu Ujal yang juga sudah saya sampaikan tadi. Terus zakat fitrah, terutama zakat fitrah Pak. Ini bagi amil juga demikian. Kalau tidak ada uzur, segera juga untuk membagikan sebelum hari raya. Kalau tidak ada uzur, kalau ada uzur misalnya orangnya pulang ke desa dan lain sebagainya, napa ini baru kita boleh menundanya sampai setelah hari raya. Tapi kalau tidak ada uzur, kalau bisa segera saat itu juga dituntaskan. Kemudian ini tadi sudah wajib meratakan seluruh asnaf. Amil itu boleh terdiri dari berapa orang saja. Satu orang boleh, dua orang boleh. Kuat tapi. Oleh pekerjaannya amil lebih berat. Atau berapapun personilnya, tidak ada batasan. Sesuai dengan kebutuhan di tempatnya masing-masing. Amil wajib menyampaikan apa adanya zakat yang diterima. Maksudnya begini, lain jenengan untuk zakat beras, ya nanti kalau cara membagikan ya beras itu dibagikan kembali kepada fakir miskin. Buatan oleh berasnya didol, dikai duit, terus duit didom ke fakir miskin, buatan oleh. Jadi tetap dibagikan apa adanya. Kecuali kalau karena faktor ada hajat, ada hajat, ada keperluan yang mendesak, atau ada kekhawatiran, misalnya ada orang zakat ternak tanpa jenengan, wah iki lek sapine diingu terus nang kutho kono suket are rumput Jepang akeh. Lek rumput anu mboten enten wah iki iso-iso mati sapine terus didol, kemudian uangnya yang kemudian disimpan dan kemudian dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak karena ada hajat, tidak karena ada kekhawatiran, maka tetap harus dibagikan sesuai dengan zakat yang diterima. Zakat uang ya dibagikan dengan uang. Ini pendaya gunaan harta zakat, Pak. Pendaya gunaan zakat, harta zakat ini ada beberapa model berdasarkan hasil keputusan Basul Masail di Sunan Pejagung Semanding Tuban tahun 2018. Ada peminjaman bantuan modal, juga ada pelatihan keterampilan kerja bagi para mustahik, juga ada bantuan sarana prasarana usaha. Misalnya amil punya inisiatif wis tak tukokno rombong bakso ae, mustahike wong mustahike iki dodolan bakso rombonge rusak mari ketobrak becak misal. Sakno wis zakat yang diberikan kepada dia kita belikan rombong bakso. Nah, itu namanya zakat berupa sarana prasarana untuk kebutuhan kerja mustahik. Ada juga pengelolaan pendaya gunaan harta zakat ini. Harta zakat itu diusahakan, dibikin usaha oleh amil, hasilnya nanti diberikan kepada mustahik. Jadi ada 4 model pendaya gunaan harta zakat. Yang pertama, peminjaman mustahik berupa pinjaman modal ini tidak diperbolehkan. Karena memang harta itu haknya mustahik, kok dipinjamkan kepada mustahik, statusnya ini kan bertolak belakang dengan esensi daripada zakat itu. Yang kedua, pelatihan keterampilan kerja untuk mustahik. Ini bagus, cuma tetap harta zakat tidak bisa dialokasikan sebagai biaya operasional pelatihan itu. Karena sekali lagi harta ini haknya mustahik. Bantuan sarana prasarana seperti memberikan rombong atau memberikan modal usaha kepada mustahik ini diperbolehkan.
ya, diperbolehkan sesuai dengan kebijaksanaan amil. Ini gua misalnya, oh mustahikku ini di daerahku ada orang miskin, sakno dia kerjanya sekarang terganggu, mergo gini gua becake rusak, gak iso dandani tukang becak aja. Akhirnya amil punya inisiatif, wes lek ngono zakat untuk amil ini untuk mustahik ini tukang becak sing anyar ae. Ben banter melayu nih misal, boleh niku menurut Ibnu Hajar Al-Haytami diperbolehkan. Ada beberapa referensi yang saya pakai di sini. Kemudian kalau mengelola harta zakat dibikin usaha, itu tidak diperbolehkan kecuali dengan seizin mustahik. Ini diantaranya hadirin. Monggo selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab mawon. Kok wis kesel nerangno terusan. Monggo saya persilahkan. Alhamdulillah, itu tadi telah disampaikan oleh Kiai Lukman tentang bedanya panitia dan amil syar'i, juga tentang ilmu baru tentang kadar zakat fitrah dari hasil keputusan Majelis Ulama tahun 1994 yang 2,5 kilogram hingga sampai hari ini menjadi 2,75 kilogram. Juga tentang bagaimana jika zakatnya itu memakai uang, tadi telah beliau sampaikan, yaitu tentang pendapat dari Imam Hanafi. Mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan oleh para jamaah. Kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada 5 orang, yaitu baik bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun teman-teman remaja masjid. Monggo, yang mau bertanya acungkan tangan dulu. 1, bapak ini 1, 2, 3, 4. Saya kurang ibu-ibu. Oke, maju. Nah, itu ibu-ibu ya. Oke, monggo, agak maju saja. Yang maju dapat door prize ini nanti. Maju, pakai mic, biar semuanya mendengar. Yang pertama, Abah ini Rien, monggo Abah. Teman-teman remaja masjid mungkin bisa dibantu menyerahkan mic-nya. Ini Abah ini. Pertanyaannya mohon untuk singkat dan jelas deh, untuk agar hemat waktu. Matur. Sebutkan namanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pujo Wasito. Salam takdim saya kepada beliaunya Pak Kiai. Alhamdulillah atas pencerahannya, betapa hebatnya amil, leluasannya amil dan kuasanya amil, dan betapa sempitnya panitia. Baru kali ini saya mendapatkan ilmu dari Pak Yai. Jadi tadi yang mau saya tanyakan, apakah zakat fitrah itu bisa distribusikan setelah sholat id? Ternyata Pak Yai sudah jawab bisa apabila sudah dikuasai oleh amil atau mustahik. Apakah begitu pula kalau zakat mal, Pak Yai? Itu yang saya tanyakan. Saderengipun kula nuwun ngapunten Pak menawi enten tentu kula kirang sae. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang kedua, tadi sinten yang kedua? Silakan. Oh, oke, Ustaz sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ramayai mohon dibantu menjelaskan kepada jamaah kami terkait zakat mal, yaitu secara detailnya berapa batas harta kita di mana kita harus diwajibkan mengeluarkan zakat mal kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah zakat mal ini hanya dikeluarkan hanya 1 kali 1 tahun itu atau setiap tahunnya?
Jadi mohon dipun bisa diberikan penjelasan untuk kami dan semua jamaah. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, monggo. Tadi sinten? Oh, J, monggo Mas, maju Mas. J, maju mawon. Mic-nya mboten cekap. Sebutkan namanya, J. Maskernya dibuka saja biar jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Buku Abdillah. Ini bukan dari masjid mana-mana, tapi atas nama pribadi aja. Ya. Saya terlebih dahulu cerita dulu ya. Sebenarnya tahun lalu itu ada dari pihak Al-Sisnu itu mengajak atau memberikan saran kepada salah satu masjid. Tapi dari takmir itu meragukan keabsahan dari Al-Sisnu untuk mengangkat dari non-amil menjadi amil. Sehingga dari sebagian takmir itu datang ke KUA untuk menemui penyuluh KUA Kecamatan Tambak Sari. Setelah itu dari takmir itu mengundang beliau penyuluh dari KUA Kecamatan Tambak Sari untuk memberikan sosialisasi tentang zakat yang ada kaitannya dengan amil. Nah ternyata nun sewu penyuluh yang diundang itu saya rasa kurang paham tentang zakat. Tetap dari takmir itu bersikukuh untuk tidak minta SK untuk mengangkat non-amil menjadi amil. Dari sebagian takmir itu menghendaki sebenarnya, tapi karena tidak punya power, tidak punya kekuatan, sehingga tidak digubris yang mengajak untuk dari non-amil menjadi amil. Sehingga dari petugas penyuluh itu memberikan solusi atau saran bahwa dari muzaki itu bisa diterima kepada salah satu waktu itu ada 4 yang ditunjuk sebagai mustakik, tapi bukan amil. Mustakik itu ada 4 yang ditunjuk sebagai mustakik untuk menerima zakat fitrah dari muzaki. Dari 4 itu saya sendiri kurang jelas itu apakah dari sabilillah atau dari fakir miskin, itu kurang jelas. Dalam prakteknya dalam penerimaan zakat itu yang menerima itu ternyata bukan yang ditunjuk itu, yang di statusnya sebagai mustaqi itu. Yang lain pun menerima, dari anak-anak yang tidak ditunjuk untuk mustaqi itu juga menerima. Itu kan menyalahi. Itu bagaimana? Apakah kalau ada kesalahan itu semua anggota takmir menanggung kesalahannya atau bagaimana? Terus yang kedua, muzaki dari zakat mal itu menyerahkan kepada waktu itu masih panitia, diserahkan kepada panitia. Untuk selanjutnya masjid itu membentuk baitul mal. Jadi harta atau uang yang dibayarkan kepada panitia tadi itu ditampung dalam baitul mal untuk selanjutnya penyalurannya itu secara bertahap dikumpulkan di baitul mal dan penyalurannya secara bertahap bertahun-tahun sampai sekarang itu masih disalurkan. Nah itu apakah sesuai prosedur penyaluran zakat mal atau tidak? Yang lagi kalau itu menyalahi, apakah anggota takmir semuanya menanggung dosanya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebenarnya banyak. Yang ketiga, di tempat kami itu untuk mendapatkan daftar mustakik dari fakir miskin itu melalui kelompok-kelompok. Dari kelompok-kelompok, seandainya dari kelompok itu dalam menyampaikan daftar mustakik itu ada kesalahan, misalnya orang yang bukan fakir miskin kemudian dimasukkan untuk diserahkan untuk menerima
zakat fitrah. Tapi itu masih yang menerima tadi itu tadi yang ditunjuk sebagai mustaqil tadi, bukan amil ya, bukan amil. Itu bagaimana? Saya rasa untuk sementara itu mungkin nanti ada tambahan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kemudian yang keempat, ibu ya. Astagfirullah. Oh, nggih. Nggih. Alhamdulillah banyak pertanyaan nih, banyak komisi nih. Pertama dari Abbas itu, Abah Pujo, ya. Apakah zakat mal boleh dikeluarkan setelah sholat id? Oke, sudah zakat. Oke. Zakat mal itu tidak dibatasi dengan waktu. Jadi zakat mal itu baru dikeluarkan. Zakat mal itu baru dikeluarkan ketika sudah mencapai haul 1 tahun dan mencapai 1 nisab. Jadi misalnya panjenengan menyimpan uang senilai 1 nisab emas. 1 nisab emas itu zakat. Jadi zakat mal itu bolehkah dibagikan setelah sholat id? Boleh hadirin. Malah tidak ada batasan untuk zakat mal. Jadi zakat mal itu berbeda dengan zakat fitrah. Jadi kalau zakat fitrah memang diupayakan sebelum sholat id, kecuali kalau ada tadi itu udzur misalnya, mustahik tidak ada dan seterusnya tadi. Tapi kalau zakat mal boleh, meskipun diniati dipakai mari riyaya bukan masalah. Amil mendapatkan zakat fitrah awal Ramadan misalnya, wis kok dipakai zakat mal mari riyaya juga tidak masalah. Jadi tidak ada batasan untuk zakat mal. Ngoten ya. Terus yang kedua, penjelasan tentang zakat mal ini ya. Atau setiap tahun ya. Zakat mal itu ada beberapa, Pak. Ada zakat zuruk, ya, zakat tanaman. Kalau di Surabaya mboten enten zakat zuruk. Ada zakat hewan ternak. Nang Surabaya gak ana wong ngingu hewan ternak. Ada zakat tijarah, perdagangan. Nah, zakat perdagangan, ada zakat uang, ada zakat emas dan perak. Mungkin 3 ini sih kalau paparkan di kesempatan ini karena ini yang sangat erat hubungannya dengan masyarakat perkotaan. Zakat tijarah, perdagangan, itu panjenengan misalnya bikin usaha, usaha apapun, itu jenengan tandai tanggal berapa mulai usaha itu. Misalnya tanggal 1 Januari, maka tanggal 1 Januari tahun depan itu dikalkulasi modal yang ada saat itu ya, saat akhir tahun itu, dan juga laba yang ada akhir tahun itu dikalkulasi apakah mencapai 1 nisab emas perak. 1 nisab itu 77,5 gram emas dengan harga saat ini. Kalau sudah mencapai itu, maka wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Yang dikalkulasi itu cuma modal dan laba. Sarana prasarana usaha, toko, alat-alat usaha, betul usah dihitung. Iso pakai hitungan di Malia. Yang dihitung cuma modal dan laba. Terakhir pada akhir tahun apakah mencapai 77,5 gram emas dengan harga saat ini,
Kalau misalnya harga emas saat ini itu 1 juta, berarti 77,5 juta. Kalau sudah sampai pada 1 nisab itu, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Itu zakat perdagangan. Yang kedua, zakat uang, Pak. Uang ini syaratnya wajib zakat 1, disimpan saja, tidak digunakan nopo mawon, tidak digunakan untuk apapun selama 1 tahun. Okay. 2, mencapai 1 nisab. Nisabnya juga sama dengan nisabnya emas, 77,5 gram. Nisab ini memang ulama berbeda pendapat. Ada yang 85 gram, ada yang 90,3 gram juga ada. Tapi di dalam kitab Fathul Qadir, rujukan saya dalam kitab Fathul Qadir itu 77,5 gram. Nah, itu uang itu kalau di akhir tahun jumlahnya seperti itu, sejak awal jumlahnya sudah seperti itu sampai 1 tahun, maka di akhir tahun wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nanti misalnya nyimpen uang lagi, tahun depan juga sudah memenuhi syarat, ya dikeluarkan lagi kalau tahun depan sudah memenuhi syarat. Jadi mengeluarkan zakat seperti itu tiap tahun kalau memang sudah memenuhi 3 kriteria tadi, 1 nisab, haul, dan uangnya didiamkan saja, tidak dipakai apapun. Sampai duwe uang 100 juta misalnya disimpan, ya, tentang apa, tentundi disimpan, kemudian di pertengahan tahun misalnya, ya, tahun bulan kedua atau bulan ketiga dijogok saya juga gawe mantu. Bareng ngoten hasilnya bawa dibalik no maneh, maka belum masuk hitungan satu haul, Pak. 1 haulnya mulai balik no maneh nih wow, jadi mundur hitungannya. Artinya kalau dalam 1 tahun itu uang itu digunakan, itu tidak wajib zakat. Baru zakat itu wajib kalau uang itu didiamkan saja selama 1 tahun dan mencapai 1 nisab, dikeluarkan 2,5%-nya. Emas, perak, ngoten, baik berupa perhiasan atau emas batangan, itu disimpan saja selama 1 tahun dan kemudian nilainya lebih dari 77,5 gram, maka di akhir tahun, dan emas ini tidak digunakan apapun. Lalu digawe, sebagian dipakai. Misalnya gini, gua duwe emas 80 gram, tapi sing 10 gram kaya bowo digawe, terus engko mari bowo deket malih, kan shopping teng pundi digawe malih, boten wajib zakat. Yang wajib zakat itu kalau emas tadi itu didiamkan selama 1 tahun dan bernilai lebih 1 nisab atau 1 nisab lebih, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Mana ya? Terus nomor 3 nih. Nggih. Ada suatu masjid. Oh nggih niku pun kula catet. Dari amil, tapi masjid tersebut tidak mau menerima dengan alasan macam-macam. Iya. Masjid tersebut datanglah ke KUA untuk kita keluar. Iya. Setelah keluar, karena ilmunya tidak mumpuni mengenai bab zakat, paham. sehingga masjid tersebut ambil kebijakan memutuskan atau memberikan tugas kepada beberapa yang dianggap masjid. Nah, tetapi pelaksanaannya masjid tersebut yang menerima zakat dan membagikan itu bukan orang yang ditunjuk, katakan ada 5 atau 10 orang, jadi semua yang bergabung itu ikut. Nah, bagaimana itu? Mboten ruwet nih. Gampang kok. Niku jelas mboten sah. 1, ya. Kalau kebijaksanaan dari petugas dari KUA tadi itu mengangkat mustahik, dari ketua takdirnya. lelangge atas anjuran teko niku to nggih, petugas KUA. Nggih pun paham kula. Jadi dengan dia
menyuruh takmir untuk mengangkat 4 mustahik ya, supaya menerima zakat. Kalau dari kalangan fakir miskin, maka itu masih dibenarkan. Kalau memang yang menerima 4 ini caranya ulama dulu ketika belum ada amin. Itu satu. Yang kedua, tapi kalau kenyataannya yang menerima bukan 4 niki sudah tidak benar. Konsekuensinya panitia tadi itu harus mengganti zakat yang sudah dikeluarkan ini tadi, yang kemudian tidak tepat sasaran. Berat nggih? Berat. Terus napa? Yang berdosa, yang salah nggih. Pertama ketua takmirnya. Ketua takmirnya, yang kedua semua orang-orang yang terlibat di dalam kepengurusan zakat itu. Kalau mereka mengetahui sistemnya seperti itu. Jadi ketika kita tahu sistem seperti itu sudah tidak baik, mestinya kita kudu mundur. Niku konsekuensi kalau kita melihat kemungkaran, kalau kita tidak bisa merubah, kita harus mundur dari kepengurusan itu. Kalau enggak, semua ikut terkena imbasnya. Karena siapapun yang berkontribusi dalam sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan tersebut. Sebaliknya, siapapun yang berkontribusi dalam hal kebatilan, siapapun juga akan terkena imbasnya hal itu. Ngoten nggih. Kula mboten kerang kula niki kula ngomong napa enten mawon itu. Oh, selanjutnya nggih, monggo. Oh ya, zakat mal yang disimpan. Nah, nggih. Satu, tadi takmirnya apa namanya, panitia tadi statusnya kan bukan amil, sehingga ketika dia menerima zakat itu tidak boleh dia menyimpan, harus segera disalurkan kepada ibu mustahik, karena dia statusnya itu sebagai wakil dari muzaki, sehingga zakat yang dia terima itu sudah seharusnya harus dialokasikan, didistribusikan kepada para mustahik. Tapi kenyataannya tidak, ya niku wau resiko ditanggung penumpang niku wau. Apa? Nah, yang mengasih saran sudah selesai kewajibannya, tidak terkena dosa, sudah gugur. Kita kewajibannya hanya memberikan saran, Pak, karena kita bukan negara Islam. Kalau negara Islam ditangkap itu, hukum Islam melihat seperti itu ditangkap, itu diadili secara Islam. Tapi berhubung kita ini buatan negara Islam, maka ya sudah, kita hanya sebatas memberikan edukasi saja, saran, peringatan. Selebihnya pun urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk Pak Kiai, nggih. Yang saya tanyakan, apakah zakat mal itu bisa dibagikan sebagai persenan? Seperti yang saya alami gitu, nggih. Saya di pasar tuh tiba-tiba dapat ini persenan berupa makanan. Nah, pertanyaan kedua, apakah zakat mal itu harus berupa uang, dan tapi diserahkan juga ke fakir miskin? Maksudnya gini, misalnya saya punya itu seperti yang sudah diterangkan sama Pak Kiai, ada nisab, ada itu yang lain-lainnya tuh, terus saya hitung sendiri gitu loh, terus saya masukkan ke amplop gitu, terus saya bagikan ke fakir miskin. Apakah itu boleh? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktu yang diberikan. Yang pertama adalah radius wilayah kekuasaan amil itu berapa jaraknya. Misal di sini Gersian punya kenalan di Jawa Tengah atau Madura misal, dan kenal betul, oh ini butuh orang ini, misal seperti itu seakan-akan. Yang kedua, yang pertama tadi radiusnya ada batasan nggak? Lalu yang kedua, di kampung-kampung di mana sangat jauh dengan kota, masyarakat itu memasrahkan ke toko masyarakatnya. Ternyata tadi saya melihat ada berita negara itu apa? Boleh orang yang berwenang memberikan wewenang ke perorangan. Mungkin rujukannya di sana mungkin. Jadi ada toko masyarakat di suatu kampung yang sangat jauh dari kota dijadikan pusat pengumpulan zakat dari masyarakat sekitar. Jadi saya tadi melihat slide mungkin menyimpulkan rujukannya dari berita negara itu tadi. Dan ada jawaban dari Ustadz Kiai tadi bahwa ulama dulu boleh menerapkan orang yang fakir miskin bisa menampung karena statusnya juga mustahik. Masya Allah. Yang terakhir, yang ketiga, jika di wilayah kita ini di sini hanya ada 3 musnaf atau 2 ada fakir dan miskin anggaplah, maka apakah hak amil itu menjadi 3/8? 1/3? Iya kan? Ternyata kita menemukan di wilayah sini hanya ada 2 golongan saja, fakir dan miskin. Apakah amil jadinya haknya menjadi 1/3? Ngapunten, terima kasih. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan ibu-ibu pertama ya. Zakat mal didamel persenan, diberikan makanan, tidak boleh ibu-ibu. Ya. Zakat ya harus diberikan apa adanya. Kalau zakatnya berupa uang, zakat mal tadi kan, uang kan kalau zakat mal, ya harus diberikan uang. Tidak boleh kemudian dibelikan parsel terus dikasihkan kepada orang lain. Itu yang pertama. Apalagi yang menerima tadi bukan termasuk salah satu dari mustahik, maka kesalahannya 2 kali. Yang pertama, mewujudkan zakat, memberikan zakat itu tidak apa adanya. Yang kedua, yang menerima bukan mustahik. Kemudian apakah zakat mal harus berupa uang? Iya, zakat mal dari emas, perak, perdagangan, kemudian penyimpanan uang itu harus berupa uang. Jadi 2,5% itu dari jumlah nisab itu diuangkan, kemudian diberikan kepada para mustahik. Diberikan langsung pada fakir miskin boleh enggak? Boleh. Kalau kita tahu misalnya, si fulan benar-benar fakir, benar-benar miskin, langsung saja kita tidak melalui amil, langsung kita datangi di tempat, kita berikan zakat itu kepada yang bersangkutan, itu diperbolehkan. Terus dihitung sendiri, jenengan mampu, jenengan hitung sendiri, jenengan bagikan sendiri, diperbolehkan. Cuman kalau dikalkulasi, kalau ada amil di sekitar, baik mana memberikan sendiri dengan diberikan amil kepada amil, maka lebih baik diberikan kepada amil. Tapi kalau tidak ada amil, adanya non amil, maka lebih utama diberikan secara langsung daripada diberikan kepada non amil. Itu kalau dikalkulasi. Itu penjelasan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Kemudian
Oh, radius dulu, Pak, radius dulu. Nggih. Nah, untuk radius, radius itu radius pemberian zakat itu sejauh sholat qashar. Sholat qashar itu 82 kilometer, ya. Jadi hendaknya zakat itu dibagikan tidak melalui atau tidak melebihi radius sejauh sholat qashar yaitu 82 kilometer. Al-aham fal aham, al-aqrab fal aqrab. Yang diprioritaskan adalah yang terdekat. Kalau misalnya ambilnya di Gersian, maka yang diprioritaskan orang-orang yang ada di sekitar Gersian. Terus kayak obat nyamuk berikutnya sampai batasan sampai batasan 82 kilometer. Baru kalau tidak ada di situ mustahik, boleh dialokasikan keluar radius itu. Tapi andaikan misalnya ada mustahik tapi dibawa keluar, bagaimana? Ulama berbeda pendapat kalau ini. Ini namanya nakluz zakat. Jadi mengalokasikan zakat keluar daerah, ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Mazhab Hanafi makruh, Mazhab Maliki haram, Mazhab Syafi'i pendapat yang paling kuat tidak diperbolehkan, Mazhab Hambali haram. Jadi mayoritas lebih banyak ulama yang tidak membolehkan daripada yang membolehkan. Maka zakat itu hendaknya didistribusikan di daerahnya muzaki sampai radius sholat qashar tadi itu. Kecuali kalau memang di sana tidak ada, baru pindah tempat, itu ulama sepakat membolehkan. Lajeng jauh dari perkotaan, terus kemudian membentuk panitia zakat sendiri, ingat ya? Membentuk panitia zakat sendiri. Diperbolehkan, Pak, meskipun di tengah perkotaan membentuk panitia zakat boleh. Gak daftar ambil-amilan misalnya, ya gak apa-apa saja. Cuma ada konsekuensinya. Tadi itu konsekuensinya sudah saya paparkan di awal tadi itu. Nah, lebih hati-hatinya kalau kita masuk dalam jaringan amil. Bagaimana kalau jauh, di tempat yang jauh kemudian amil tidak ada? Ya sudah, tidak apa-apa kita membentuk panitia zakat dengan cara-cara yang memang dibenarkan di dalam pandangan fikih zakat. Seperti salah satunya tadi itu, mengangkat beberapa orang mustahik ya untuk menerima zakat. Semua zakat dialokasikan ke mustahik ini. Dari mustahik ini kemudian zakat baru dibagi kepada para mustahik yang lain. Tapi statusnya sudah menjadi sedekahnya para mustahik ini. Cuma ini siasat untuk tidak terjebak pada salah sasaran ketika memberikan zakat. Itu kalau salah satu teknik ketika kita jauh dari amil. Oh, nggih, bagian amil. Ada fakir, miskin, amil, nggih. Bagiannya amil piro rek 30%. Oh iya. Lumayan bagiannya amil. Pertama dikalkulasi seperti itu dulu. Jadi dibagi 3 dulu karena ada 3 asnaf, amil, fakir, miskin. Maka amil diambilkan dulu 30%, ya. Yang lain 30%. Lalu dari amil ini, dari 30% itu diambil untuk biaya operasional, lalu kemudian untuk membayari amil sesuai dengan tingkat kerjanya tadi itu, selebihnya dikembalikan ke mustahik yang lain. Selebihnya dikembalikan kepada mustahik yang lain. Ngoten carane. Jadi awalnya memang harus ditaswiyah. Kalau di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu mau asnaf yang ada itu disamaratakan dulu persentasenya. Oh sekian. Setelah itu amil mengambil untuk biaya operasional, biaya dadek pengeen niku wau untuk operasional zakat, untuk bayari amil-amil niku wau selesai semua. Kalau ada kelebihannya dikembalikan kepada
mustahik yang ada. Kalau tadi mustahiknya fakir miskin, ya dikembalikan lagi kepada fakir miskin. Ngaten nggih? Ampun, enten. Oh sampun. Alhamdulillah sampun cekap J. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai Lukman dan apa yang kita peroleh menjadi manfaat untuk kita sendiri dan masyarakat sekitar. Amin ya robbal alamin.